Saya tertarik dengan ilmu tasawuf. Tapi ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Saya ikut-ikut tasawuf itu sosek. Bagaimana ini Pak Ustadz? Sebetulnya kalau diurut-urut ke belakang dari sejarah, maka akidah, fikih dengan tasawuf itu hadisnya satu. Ketika Jibril bertanya, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Apa itu iman? Dijawab Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Itulah dia namanya ilmu akidah. Disebut juga dengan ilmu tauhid. Ketika ditanya ma huwal islam, apa itu Islam? Dia jawab Nabi, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lahirlah fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah, sunat muakkad. Lalu kemudian pertanyaan Jibril yang ketiga, ma huwal ihsan? Apa ihsan itu? Anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah khusyuk seakan-akan kau menengok Allah. Kalau kau tak bisa menengok Allah, maka Allah menengok engkau. Merasa selalu diperhatikan Allah namanya ihsan. Mensucikan hati, menghilangkan angkuh, menghilangkan sombong, menghilangkan takabur. Ilmu tentang wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyah qudrat ilmu hayat sama basar kalam, ilmu tauhid namanya. Ilmu tentang rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, makruh, mubah, ilmu fikih namanya. Sedangkan ilmu yang tentang masalah menghilangkan angkuh, sombong, setelah bersih hati diisi dengan zikir, tawadhu, qanaah, ridha, tawakal, zikir, namanya ilmu tasawuf. Orang-orang yang tak setuju dengan tasawuf itu sebetulnya dia pakai tasawuf juga, cuman casingnya dia robah namanya tazkiyatun nafs. Dia pakai tasawuf. Jadi apa namanya Ustadz? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Jadi sama lah macam orang, saya tak mau pakai baju buatan Indonesia, dibelinya Singapura, padahal baju itu dibuat di Batam juga. Isinya sama. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Tasawuf itu asal katanya sofa. Sofa artinya suci. Kalau sudah suci, sofa, barulah sampai ke marwah. Orang tidak akan sampai ke marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Kehormatan, kemuliaan. Maka di situ saya jawab. Saya mengajar mata kuliah hadis di kampus, pengampu mata kuliah tasawuf di kampus saya namanya Ustadz Iskandar Arnel S2 dari McGill University, S3 dari Malaysia. Dalam mengajar mata kuliah tasawuf dia buka kajian Ibnu Arabi dan Al-Ghazali, datang ke UIN, Fakultas Usuluddin. Dalam menyikapi tasawuf terbagi dua. A, ekstrim kiri, menolak tasawuf sama sekali. Kata dia tak ada tuh tasawuf. Yang kedua, ekstrim kanan, sangat mendukung tasawuf total. Siapa yang tak bertasawuf maka tak masuk surga. Tasawuf adalah mengkaji hati. Bagaimana membersihkan hati dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur. Setelah dibersihkan, sesudah dibersihkan lalu diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya thariqat. Nama besarnya hotel. Hotel apa Bu ya? Surya. Hotel Surya. Di dalam hotel ini ada lagi namanya ruangan ini, convention hall, ada rumah, ada restoran. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya tariqat. Tariqat artinya jalan. Kebetulan yang menyusun tariqat ini namanya Imam Abul Hasan Sazili, disebut dengan tariqat Saziliyah. Yang menyusunnya namanya Imam Bahauddin Naqsyabandi, disebut dengan tariqat Naqsyabandiyah. Yang menyusunnya namanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani, namanya tarekat Qadiriyah. Tarekat adalah jalan, karena untuk mencapai menuju Allah mesti ada jalan. Abdul Somad sampai ke Duri ada jalannya. Jalan ke Duri ini namanya tarekat. Tapi saya kalau tak ada yang menunjukkan jalan, tak tahu saya mana hotelnya, mana ruangannya, kamar berapa, nomor berapa. Orang yang menunjukkan jalan itu namanya mursyid.
Mursyid artinya penunjuk jalan supaya kita jangan sampai sesat. Ustadz Yahya ini mursyid, penunjuk jalan waktu umroh. Mursyid, guide, penunjuk jalan. Nah, jadi makanya dalam berzikir ada mursyidnya. Mursyid tak sanggup datang karena tempat ini banyak, maka mursyid mengangkat penggantinya. Pengganti mursyid itu namanya khalifah. Orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa tuh? Kelipah. Khalifah. Khalifah artinya pengganti. Mursyidnya di Besilam, Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi Syekh Abdul Wahab Rokan tak bisa datang karena kesibukannya. Diangkatlah khalifah-khalifah. Khalifah-khalifah inilah yang mengislamkan suku Sakai. Makanya ada buku ditulis oleh UU Hamidi, budayawan Riau di Universitas Islam Riau. Bukunya sampulnya warna biru. Saya membaca buku itu di Kairo, di perpustakaan kelompok studi mahasiswa Riau. Kontribusi tarekat Naqsyabandiyah dalam mengislamkan suku Sakai di Riau. Orang-orang yang mengejek-ejek tasawuf tarekat ini, berapa orang yang udah diislamkannya? Mereka dulu masuk ke hutan, orang tak bersahadat itu diislamkannya. Orang yang menentang mengejek-ejek tarekat tasawuf ini sekarang, orang yang udah ke Islam di masjid, itu pula dikafir-kafirkan. Kalau mau tahu susahnya berdakwah ke pedalaman, cobalah sekali-sekali masuk ke suku Talang Mama, masuk ke suku Anak Dalam, masuk ke suku Akid, masuk ke suku Sakai yang belum Islam. Coba berdakwah. Berapa yang bisa kau islamkan? Barulah kau betul-betul sudah berdakwah.